sehingga mereka nggak percaya, yaitu sejarah para nabi. Oh, ada manusia-manusia, ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka nggak percaya, sehingga apa mereka katakan? Kita semua ini bukan berasal dari para nabi. Kita nggak berasal kepada Nabi Nuh, tidak berasal yaitu kepada Nabi Adam. Asalnya manusia, menurut mereka, yaitu dari monyet, dari hewan, atau yang dikenali sebagai teori Darwin. Ya, teori Darwin, suatu teori yang mengatakan apa? Mengatakan manusia asalnya dari hewan, yaitu binatang apa? Monyet. Karena semua sel, semua hormon yang ada di manusia itu hampir sama, hampir berapa? 85%, 90% itu menyerupai hormon yang ada di monyet. Sehingga mereka berkesimpulan, mereka katakan kita manusia aslinya dari monyet. Nah, itu yang ngomong yang monyet, ya, bukan kitanya yang monyet, yang ngomong monyet. Kenapa? Dia nggak tahu, dia nggak belajar, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih tahu lewat para nabinya, manusia bukan berasal dari monyet, manusia bukan berasal dari binatang, manusia itu ada sejarahnya. Makanya kita patokan sejarah manusia yang tinggal di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, patokannya apa? Para nabi. Makanya kita dengan mudah lah, kita nggak ribet-ribet pakai teori ini, pakai teori itu, kita simpel dan ada buktinya. Manusia sampai sekarang, ya, sejarah manusia bukan berasal dari binatang atau monyet, tapi sejarah manusia itu adalah dari ciptaan Allah yang bernama Adam alaihissalam. Itu ya, Nabi Hud alaihissalam. Kemudian ada setelahnya, urutannya adalah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh berada di urutan kelima. Siapa beliau? Wahuwa nabiyyun min nasli Sam bin Nuh. Sama, beliau juga dari urutannya keturunan daripada Sam bin Nuh, sahibun naqah, seorang nabi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat, yaitu berupa seekor unta. Ya, arsalahullahu ila qaumi Thamud, yang Allah telah utus kepada kaum Thamud. Kalau Nabi Hud diutusnya kepada kaum Ad, Nabi Soleh diutusnya kepada kaum Thamud namanya. Ini juga diceritakan kepada Allah, yaitu oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Wahum qaumun yanhatuna al-jibala buyuta. Kalau orang-orang kaum Ad, mereka terkenal dengan orang-orang yang ahli dalam membangun bangunan-bangunan. Nah, kalau kaum Thamud, mereka ahli dalam memahat rumah. Ya, mereka jadikan gunung-gunung itu sebagai tempat-tempat tinggal mereka. Nah, kalau kita lihat kalau ada yang sudah pernah ke Turki, nah, itu ada di gunung-gunung di sana dijadikan rumah-rumah mereka atau gua-gua. Ya, sama orang-orang kaum Thamud juga menjadikan gunung sebagai rumah-rumah mereka. Masakinuhum bil hijr wa hiyal ma'rufa bimadain salih. Adanya di antara Hijaz dan Syam tempatnya. Ya. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi Soleh, dan Nabi Soleh mengajak kaum Thamud untuk beriman kepada Allah, lagi-lagi mereka mengingkari, ya, mereka kafir terhadap kepada Nabi Soleh alaihissalam. Falamma kadzabuhu ahlakahum bisayhati Jibril. Allah turunkan azab. Kalau kaum Ad dikasih azabnya apa? Angin puting beliung. Kalau kaum Thamud itu diberikan azab dengan satu teriakan malaikat Jibril alaihissalam. Satu teriakan malaikat Jibril itu sampai menghancurkan gendang-gendang telinga siapa yang mendengarkan, yaitu teriakan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Thamud itu dihancurkan, dibinasakan dengan taghiyah. Apa taghiyah? Sayhatul mujawizah lil haddi fi syiddah. Jadi coba kita perhatikan, ya, para nabi diutus kepada masing-masing kaumnya dengan masing-masing azab, ya, yang sesuai dengan atau dengan apa yang pantas mereka
terima dari adabnya. Kenapa Allah turunkan adabnya berupa teriakan malaikat Jibril sampai mereka mati, ibadah Allah? Karena bagi Nabi Soleh itu kebiasaan apa? Kalau Nabi Soleh lagi dakwah, Nabi Soleh lagi ajak mereka untuk beriman kepada Allah, mereka enggan sambil apa? Sambil nutupin kupingnya. Dia ngejek Nabi Soleh, ditutupin kupingnya, nggak mau dengar. Maka Allah turunkan adab, yaitu dengan menghancurkan gendang-gendang telinga mereka. Loh, itu kok suara Jibril bisa mematikan begitu deh? Ada pertanyaan, kok suara malaikat bisa sedahsyat itu? Ya, malaikat luar biasa. Allah berciptakan malaikat, yaitu malaikat adalah makhluk yang luar biasa Allah ciptakan. Keajaibannya, keunikannya, di mana dalam satu riwayat Nabi SAW ketika mensifati daripada Jibril fisiknya. Jadi Jibril alaihissalam kalau mau bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagai macam bentuk. Paling sering Jibril menyerupai sahabat Nabi SAW, ya. Terkadang dengan suara yang Nabi dengarkan, tapi pernah beberapa kali dengan wujud aslinya, ibadallah. Ya, wujud asli Jibril sebagaimana diceritakan dalam kitab Bahjatul Mahafil, dikatakan apa? Itu yang kalau dia nengok lehernya, kata Nabi SAW, begitu melihat Jibril kepalanya itu menembus 7 langit. Itu menembus 7 langit, dan kakinya menembus 7 lapis bumi, ibadallah. Yang Jibril alaihissalam memiliki 2 sayap, yang ketika dia kepakkan sayap kanannya, itu ufuk barat semuanya tertutup dengan sayap kanannya Jibril alaihissalam. Ketika dikepakkan sayap kirinya, itu bumi bagian, ya, dan langitnya, bumi bagian timur itu tertutup, ya, ufuk timur tertutup dengan sayapnya Jibril alaihissalam. Artinya dahsyat luar biasa, besarnya luar biasanya, yaitu daripada fisik Jibril alaihissalam. Terus bagaimana tuh suaranya? Nah, itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghancurkan kaum Tsamud dengan teriakan Jibril alaihissalam. Kemudian di urutan ke-6 Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim ma'ruf, beliau adalah salah satu nabi daripada Nabi Ulul Azmi, wa huwa Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah, dapat predikat kekasih Allah. Wa abul anbiya, bapaknya para nabi. Wa yattasilu nasabuhu bi Sam bin Nuh. Beliau juga daripada keturunan Sam bin Nuh. Wa huwa alladhi anjahu Allah min narin Namrud. Beliau yang diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud yang zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan, qala ta'ala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah ketika ingin membakar, ketika Namrud ingin membakar Ibrahim, Allah katakan langsung kepada api, hei api, jadilah engkau barda wa salaman ala Ibrahim. Ini menariknya ulama tafsir ketika menafsirkan kata-kata kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Allah bilang apa? Jadilah engkau dingin. Api sifatnya apa? Panas. Sifatnya panas. Tapi saat itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kepada api, semua tunduk perintah Allah. Allah katakan api untuk berubah sifatnya, berubah. Yang tadinya panas berubah menjadi dingin. Kata ulama tafsir apa? Allah nyebutin bardan wa salama, dingin dan salama, memberikan keselamatan. Seandainya Allah nggak sebut salama, itu tetap Nabi Ibrahim akan mati kedinginan, Allah. Karena apa? Karena Allah telah merubah sifatnya dari sifat panas dirubah menjadi sifat dingin, tapi nggak ada salamanya, nggak membawa keselamatan. Tapi karena Allah ingin menyelamatkan hambanya, Allah bilang kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Ya, ma'ruf Nabi Ibrahim alaihi salam
hidup di zaman yaitu kemajuan yang luar biasa. Nabi Ibrahim hidupnya berasal dari kota Babilonia, salah satu kota tertua di dunia, salah satu kota juga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kota Babil. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu bukan hanya berhadapan dengan Raja Namrud yang zalim. Nabi Ibrahim juga berhadapan kepada beberapa kemusyrikan. Ya, selain daripada Raja Namrud, beliau juga melawan daripada kemungkaran dan kesyirikan yang merajalela saat itu dengan apa? Dengan para pengrajin berhala. Bahkan salah satu pemahat atau pengrajin berhalanya adalah ayah beliau sendiri. Walaupun di dalam riwayat yang lainnya ulama mengatakan pamannya. Ya, jadi beliau menghadapi ada para pedagang berhala dan juga menghadapi Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi cobaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim luar biasa. Makanya beliau termasuk ya dan dimasukkan yaitu daripada salah satu nabi yang ulul azmi, yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ibadallah. Beliau dijuluki Abul Anbiya. Ya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari jalur beliau hampir semua nabi itu dari dua anaknya yang bernama Ismail dan dari Ishak alaihissalam. Kalau Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun saudaranya Nabi Ishak itu menurunkan semua nabi-nabi daripada Bani Israel. Ya, makanya beliau disebut sebagai Abul Anbiya. Dan kisahnya ma'ruf. Ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, diperintahkan macam-macam ya untuk menyembelih anaknya dan seterusnya. Dan yang terakhir ya yaitu urutan ketujuh setelah Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut alaihissalam. Siapa beliau? Wahwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalil. Beliau memiliki kekerabatan dengan Nabi Ibrahim. Beliau menjadi siapa? Ibnu akhi, keponakannya, anak daripada saudara Ibrahim alaihissalam. Ya, keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi pamannya Nabi, ponakannya Nabi, anaknya dua jadi Nabi. Ya, anugerah dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Arsalahullahu ila ardi Sadum. Beliau diutusnya kepada kaum Sadum. Ya, siapa kaum Sadum? Mereka adalah wa kana qaumuhu dhahaba min wujuhihim ma'ul hayat. Kaum Sadum adalah, kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, mereka adalah yang telah hilang di dalam diri dan muka mereka yaitu rasa malu. Rasa malu maksudnya apa? Wadhalika annahum kanu ya'tuna ar-rijal min dunin nisa. Laki-lakinya demen sama laki-laki, perempuan demen sama perempuan, ya, atau kita bilangnya suka sesama jenis. Bahasanya apa? LGBT. Na'udzubillahi min dzalik. Wadhalika annahum faja'ala 'aliya qaryatahum safilaha. Ya, Allah ceritakan juga di dalam Al-Qur'an. Jadi peristiwa Allah hancurkan kaum Sadum, namanya kaum Sadum, sehingga pelakunya sekarang kita nisbahkan perbuatannya kepada pelakunya. Ya, aslinya perbuatan atau perilaku Sodom itu nisbah kepada kaum yang bernama Sadum. Kita bilang kalau ada orang yang LGBT, ya, kita mengatakan perilaku Sodom. Ya, atau perilaku Sodom yang sudah menjadi kata serapan bahasa Indonesia. Aslinya nisbah kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, peristiwa mereka disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika satu sama waktunya. Ya, jadi begitu sebelum malaikat datang tuh, yang ceritanya datang 3 malaikat tampan-tampan, ada Jibril, ada Israfil, ada Mikail. Mereka datang ya kepada Lut. Sebelumnya mereka datang kepada
Ibrahim alaihissalam. Dan 3 malaikat ini datang dulu kepada Nabi Ibrahim. Ngapain? Ngabarkan kalau istrinya Siti Sarah akan mengandung anaknya yang akan menjadi nabi. Siapa? Nabi Ishak. Begitu 3 malaikat ini datang ke rumah Ibrahim gak tahu siapa nih. Disambut oleh Nabi Ibrahim, disembelih kambing, dihidangkan kepada tamunya. Makanya Nabi Ibrahim terkenal dengan Nabi yang paling sering menyambut tamu, ibadallah, paling sering memuliakan tamu. Kebiasaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau makan nggak mau sendiri, Nabi Ibrahim kalau kedatangan tamu dimuliakan tamunya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan itu salah satu sunnahnya, mengikuti sunnah kakeknya Ibrahim alaihissalam. 3 malaikat datang disambut, ya, dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mengabarkan kalau nantinya dia akan memiliki keturunan, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Setelah selesai dari situ, mereka pamit, mereka pergi, ya, ke tempatnya Lut alaihissalam. Gak jauh dari situ. Dan dia sampaikan kepada Nabi Ibrahim kalau kita akan pergi ke Lut. Sesungguhnya Allah telah menentukan takdirnya untuk menghukum dan mengadab kaum Sadum. Ya, Nabi Ibrahim bilang, terus bagaimana Lut? Allah Subhanahu wa taala menentukan dan menakdirkan, yaitu dengan menyelamatkan Lut alaihissalam dan putrinya, kecuali istrinya yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai, ya, para malaikat tersebut di rumahnya Lut, mereka menyerupai manusia yang rupawan, yang ganteng, yang tampan luar biasa. Sampai-sampai orang Sadum tuh, kaumnya Nabi Lut, ketika melihat mereka berebutan ingin langsung, yaitu menikahi daripada laki-laki tersebut, yang mana sesungguhnya mereka adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, begitu mereka datang dan disuruh Nabi Lut alaihissalam untuk pergi meninggalkan daripada kaumnya. Akhirnya Allah turunkan apa? Allah turunkan azab. Dengan cara apa? Allah batu dibalikan, ya, dibolak-balikkan daripada bumi, ya, yang menjadi tempat tinggalnya kaum Lut tersebut. Ini bawah jadi atas, atas jadi bawah, ya. Ibaratnya tuh kalau gelas kita kocok-kocok, kita bolak-balikan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, sampai mereka hancur semuanya. Wa amtaraha hijaratan min sijil. Allah turunkan hujani daripada batu-batu yang diambil dari neraka, ibadallah. Wa anjalutan wa man ma'ahu. Dan Allah selamatkan Nabi Lut dan orang yang bersamanya, yaitu putri-putrinya, anak-anaknya, illa imra'atah, kecuali istrinya. Kenapa? Ka'innaha halakat fi man halak. Karena istrinya termasuk yang kufur kepada nabinya. Istrinya munafik, ibadallah, ya. Istri Nabi Lut alaihissalam termasuk yang durhaka. Karena begitu para malaikat datang menjadi tamu, yang ngasih tahu kaumnya Lut untuk menghampiri tamunya Nabi Lut, tamu suaminya, adalah istrinya. Dia bilang ke orang-orang itu, suami saya kedatangan 3 tamu yang ganteng-ganteng, ya. Dia langsung kasih tahu yang tampan-tampan, coba kalian pergi dan langsung datangi dan nikahilah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya Allah ikut, yaitu Allah siksa juga, ya, daripada istrinya. Sebagaimana Allah ceritakan, falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihi hijaratan min sijil mamdud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Ya, itulah sekilas daripada cerita-cerita anbiya. Ya, kenapa kita bahas ilmu tauhid juga membahas para nabi? Karena ini salah satu pembahasan di dalam hal-hal yang berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu rukun iman kita, ya, rukun iman adalah percaya atau beriman kepada para nabi, beriman kepada
para rasul, ya. Kita mendengar kisah-kisah para nabi, mendengar kisah-kisah para rasul untuk kita jadikan ibroh, kita jadikan pelajaran, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuada. Ya, Allah ceritakan, Allah berkata kepada Rasulullah, wa kullan naqussu 'alaika, setiap dari nabi telah aku ceritakan kepadamu ya Muhammad. Ya, min amba'ir rusul, semua cerita-cerita nabi. Untuk apa? Ma nuthabbitu bihi fuada, untuk Allah perkuat, Allah perkokoh daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, emang Rasulullah imannya nggak kuat? Rasul imannya kuat apa lemah? Kuat. Rasul percaya kepada Allah kuat apa lemah? Kuat. Rasulullah orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling kokoh imannya. Tapi kenapa masih diceritakan Allah Subhanahu wa taala cerita-cerita para nabi sebelumnya? Nah, kalau kita lihat nabi manusia dan nabi seorang rasul yang paling afdal daripada seluruh nabi, daripada seluruh rasul, ibadallah. Tapi tetap Allah ceritakan kepada Rasulullah. Di situ ada hikmah, di situ ada pelajaran-pelajaran.